Nah, ketika kita berbicara cita dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah swasembada pangan, begitu ya. Artinya memang masih ada begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan begitu oleh para pelaku industri di sektor pangan ya, utamanya juga dengan berbagai bentuk pangan apapun begitu. Nah, Betul. ketika kita berbicara berkaitan dengan hal ini dan kita lainkan ya kepada mungkin rencana atau strategi dari perusahaan, ekspansi yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya, ini seperti apa? Oke, terima kasih. Swasembada pangan ini sangat luar biasa. Saya sangat setuju dengan konsepsi swasembada pangan. Swasembada pangan ini intinya sebenarnya kalau kita bisa lakukan, ini lebih banyak ke koordinasi antar sektoral dan kolaborasi. Kolaborasi ke petani, ke nelayan, ke peternak, dan teman-teman yang ada di bawah ini. Sebenarnya kalau boleh saya coba sedikit ilustrasikan, yang mereka butuhkan itu nggak banyak, nggak muluk-muluk kok. Adanya kepastian. Petani itu butuh kepastian. Kepastian apa? Yang pertama kepastian ada modal, sehingga dia tidak noleh ke tempat lain untuk modalnya. Kemudian yang kedua ada kepastian untuk pupuk. Dia juga nggak perlu nyari-nyari harus terlalu jauh. Kemudian yang ketiga yang menarik ini, kepastian bahwa hasil produksinya ini pasti ada yang beli atau off-takernya, sehingga mereka tidak masih hijau, masih kuning segala macam harus dijual. Inilah sebenarnya kunci dari swasembada ini. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi kalau kita bicara katakanlah bicara selintas mungkin agak noleh sedikit, bicara beras. Luas lahan panen kita itu masih luar biasa, di atas 10 juta. Artinya kalau 10 juta kalikan 6 ton, maka ini adalah 60 juta ton gabah. Pasti di atas 30 juta ton beras. Artinya masih cukup. Ini tapi tentu tetap perlu kolaborasi, perlu sinergitas. Titiknya memang beda-beda, tapi perlu sinergitas yang luar biasa. Oke. Kalau untuk industri daging sendiri Bapak spesifik begitu ya, apalagi kalau kita ketahui kalau daging sapi ini mungkin challenge-nya luar biasa Bapak untuk tadi kita memenuhi pemenuhan pangan di dalam negeri ya, karena memang kita lihat dari hulunya masih mostly impor begitu. Nah, tadi Anda menyampaikan Anda mengapresiasi ada regulasi dari pemerintah ya ketika melakukan impor, ini harus dengan indukannya begitu. Nah, ini kan artinya memang sudah ada langkah-langkah, sudah ada regulasi dari pemerintah dalam upaya menuju swasembada pangan. Tapi mungkin realitanya di lapangan Anda lebih paham, Anda lebih mengerti begitu apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu diimprove ke depannya. Iya, begini, kembali dengan regulasi yang baru, terutama dimulai dengan 2025 ini, kami harus import indukan. Ini kan harus kita jalankan dan semua harus sepakat bahwa ini menjadi pintu kita untuk menuju swasembada pangan, khususnya daging, khususnya sapi. Memang awalnya terasa berat, tapi kalau kita jalani bersama-sama, saya yakin kok ini bisa menuju ke yang lebih baik. Oke, baik. Ya, ini kunci untuk menuju ke yang lebih baik ini yang kadang-kadang perlu effort tersendiri dari kita. Betul, baik. Dan ini juga perlu disesuaikan ya Bapak dengan strategi-strategi dari perusahaan. Terakhir begitu Bapak, mungkin rencana perusahaan ke depannya akan seperti apa? Mungkin ada rencana ekspansi lagi begitu ya, ada rencana mungkin peningkatan kapasitas penjualan produk atau misalnya investasi yang akan dilakukan ke depannya akan seperti apa? Iya, terima kasih. Saat ini kami punya titik distribusi yang cukup. Mungkin nanti secara bertahap kami akan tambah titik distribusi itu. Pendekatannya ada dua, memang itu milik kami, artinya milik perseroan, kita kembangkan, kita coba, tapi saat yang sama juga kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, dengan distributor. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bahwa kami sedang ekspansi untuk membangun yang namanya cold storage di Subang. Dan harapan kami dengan dibangunnya cold storage ini, distribusi kami menjadi lebih lancar. Apalagi kalau kita coba perhatikan tempat kami ini yang di Subang ini dekat dengan pintu tol. Sehingga untuk ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, segala macam Jawa Timur, ini relatif kita lebih mudah. Tentunya harapannya lebih efisien. Efisien buat kami, juga efisien buat masyarakat dan pedagang-pedagang yang lain. Oke, baik. Begitu. Sedikit mungkin bisa dibocorkan begitu mungkin kepada pemirsa CNBC Indonesia berkaitan dengan target-target kinerja di sepanjang tahun 2025 akan seperti apa Bapak? Atau belum boleh? Selintas boleh. Oke. Intinya begini,
di 2023-2024 lompatan kami cukup tinggi, bukan cukup tinggi, memang sangat tinggi karena dengan konsepsi akuisisi itu. Ya. Tentu patokan kami berikutnya adalah patokan kami 2024. Kembali porsi utama kami tetap akan jual beli daging. Oke. Baru kemudian sapi hidup dan kemudian proses pengolahan. Nah, kembali kami akan evaluasi brand-brand yang sudah ada, merek-merek yang sudah ada, dan terus-menerus kita akan inovasikan dan sebagainya dan sebagainya.